Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Sorry ass DJ. Oke, ketemu lagi dengan saya di sini. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja sih yang menyebabkan otot esofagus kita menjadi lemah. Ya, sebelum kita masuk ke hal-hal apa saja, saya menjelaskan dulu bahwasanya banyak problem-problem yang bermasalah tentang mengenai otot esofagus yang lemah ini, ya, atau otot les kita. Banyak penderita GERD NCT ini mengalami dilema itu ataupun serba salah gitu. Contohnya seperti gini, mau makan salah, nggak makan salah, mau makan bantangan salah, nggak makan bantangan pun tambah salah, mau stres salah, mau nggak stres pun salah, ya kan, mau rileks pun salah juga, tetap kambuh juga, ya kan. Nah, itu problem permasalahannya di situ banyak banget untuk penderita GERD NCT psikosomatis. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu adalah bahwasanya bukan berarti penyakit ini nggak bisa disembuhkan, bisa, tetapi kita harus tahu dulu bahwasanya akar permasalahannya itu kenapa kok bisa masih kambuh-kambuh saja. Kita cari tahu dulu akarnya di mana. Nah, jadi kebanyakan akar permasalahannya itu adalah kalau misalnya kasusnya seperti ini, mau makan salah, nggak makan salah, mau stres salah, mau ini tetap juga kambuh. Nah, kalau seperti itu adalah kasusnya berarti adalah mengalami otot esofagus yang lemah. Jadi dimana kalau misalnya otot esofagus itu melemah, maka katup esofagus itu akan terbuka dan tidak menutup dengan rapat, dan jadi sangat mudah asam lambung itu naik ke atas gitu. Walaupun kadar produksi asam lambung itu tidak berlebih, ya, normal-normal saja, tetapi ibaratnya nih, asam lambung ini kan seperti kita masak air di panci. Nah, jika sudah mendidih, maka air tersebut akan mengeluarkan uap atau asap, ya, uap gas gitu ya, hawa panas namanya. Nah, sama dengan itu halnya, itu adalah seperti asam lambung kita. Asam lambung kita itu sifatnya panas dan tajam. Nah, pada saat katup esofagus kita itu melemah, jadi terbuka, berarti ada ruang untuk ada celah, ya, untuk bisa melalui pintu tersebut yang terbuka tadi. Nah, asam lambung walaupun dalam keadaan tidak berlebihan, dalamnya ibarat dalam produksi yang normal gitu kan, tetapi hawa panas tersebut itu yang keluar melalui pintu yang terbuka tadi, yaitu kita anggap bahwasanya katup esofagus kita itu, ya, ototnya itu melemah, ya, anggap itu terbuka pintunya. Nah, pada normalnya, ya, katup esofagus itu normalnya jika memiliki otot esofagus yang bagus itu adalah dia akan menutup rapat. Jadi hawa panas tersebut itu nggak akan bisa naik gitu, nggak akan bisa melalui pintu itu karena pintunya tertutup, karena memiliki otot yang bagus. Nah, pada saat makanan masuk yang mendorong makanan ya ke esofagus, baru dia terbuka, baru tertutup lagi. Nah, itu memiliki ciri otot esofagus yang bagus, yang normal, yang sehat, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia akan terbuka terus gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan. Nah, jadi hawa panas tersebut, ya, walaupun kadar asam lambung kita itu normal, ya, tidak berlebihan, tetapi hawa panas itu yang naik, ya, di bagian kerongkongan yang menyebabkan kita tuh dada kita panas, perut kita panas, kemudian sesak, kemudian debar, kemudian puyeng, sakit kepala, ke mata, kabur, kemudian tenggorokan tidak nyaman, kemudian bisa ke telinga, ya, bagian telinga itu seperti penuh, seperti ada angin di dalamnya, seperti penuh gitu, seperti ada air di dalam, jadi kayak agak-agak budek, kayak peka gitu, ya. Kemudian berdenging gitu. Nah, itu bisa menyebabkan itu karena hawa panasnya itu, kemudian
hawa panas tersebut bisa menyebabkan bahwasanya dada kita nyeri, ya, nyelekit di bagian dada kiri, ada juga bagian kanan. Kemudian menyebabkan dada itu penuh, ya, dada kita penuh berat gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan mata kabur, keseimbangan kurang, ya, keseimbangan kita kurang, itu agak-agak vertigo dikit ya gitu. Nah itu yang kemudian tubuh tuh pada sakit semua ya, persendian kita tuh semua pada sakit semua. Nah itu salah satu dari akibat katup esofagus kita. Jadi hawa panas yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari asam lambung kita tersebut naik ke bagian esofagus kita ke atas, bagian kerongkongan. Nah itu yang menyebar kemana-mana, ya, itu yang bisa menyebabkan yang saya bilang tadi itu ya. Nah jadi hal-hal apa saja yang dapat melemahkan otot esofagus kita. Nah ini harus kita pahami dan harus kita tahu ya, agar kita bisa menghindari, agar supaya tidak terjadi pelemahan otot esofagus kita. Yang pertama itu adalah obat-obatan tertentu. Nah obat-obatan tertentu ini mempengaruhi otot esofagus kita, yaitu yang seperti obat aspirin, kemudian matrin, kemudian ibuprofen itu biasanya dipakai untuk obat demam obat demam gitu, penurunan panas. Kemudian haprosen dan obat-obatan jenis-jenis seperti pereda nyeri, ya, pereda nyeri ataupun penghilang rasa sakit, ya. Kemudian obat-obatan yang berjenis NSAID, NSAID atau non steroid antiinflasi lainnya dapat melemahkan otot sphincter kerongkongan, ya. Itu obat-obatan tertentu bisa menyebabkan seperti itu. Nah dan ada berbagai obat-obatan lainnya yang dipercayai ya bisa melemahkan otot pada katup kerongkongan sehingga menyebabkan terjadinya GERD. Nah kemudian ada obat-obat jenis lain nih yang bisa menyebabkan otot esofagus kita itu menjadi lemah, ya, itu diantara lain itu adalah obat untuk asma. Obat untuk asma, kemudian obat kalsium channel blocker itu biasanya untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Kemudian obat antihistamin atau biasanya mengatasi alergi, ya, untuk alergi. Kemudian obat penenang, obat antidepresan. Nah itu obat-obatan yang saya sebut semua itu adalah untuk biasanya mengakibatkan pelemahan otot esofagus kita atau katup kerongkongan lambung kita. Kemudian hal yang kedua itu adalah merokok. Nah merokok ini dimana merokok ini pasti nggak ada kompromi. Kalau merokok ini pasti akan melemahkan katup esofagus kita dan bahkan merusak katup esofagus kita sendiri gitu ya, dengan kadar nikotinnya. Yang kedua adalah rokok itu bisa lebih merangsang atau memicu keluarnya produksi asam lambung yang berlebih, ya. Jadi yang merokoknya kalau bisa dikurangin, ya, tapi ya saya sarankan ya berhenti aja. Kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini banyak yang nggak tahu nih ya, sebenarnya banyak, mungkin baru ini kali ya, setelah ini saya kasih tahu ya. Yang ketiga itu adalah hiatan hernia. Nah hiatan hernia ini adalah kondisi yang terjadi ketika perut bagian atas, ya, perut di bagian atas menonjol hingga bersinggungan dengan diafragma, ya. Ya kalau lebih spesifiknya gini, biasanya itu kan kalau kita biasanya telat makan, malas makan, menunda makan, nggak selera makan, kita kan malas makan tuh, ya kan, sampai walaupun keroncongan ataupun ngisep gimana pun kita tahan aja, malas makan gitu kan. Nah itu akan terjadi, dia ada benjolan di bagian ulu hati kita, ya kan, ada di bagian ulu hati itu ada tuh agak benjolan dikit itu keras. Nah itu dia, itu namanya hiatan hernia. Nah itu yang bisa menyebabkan itu melemahkan otot esofagus kita, karena dia akan mendorong, ya, akan merenggangkan otot esofagus kita, itu dia akan mendorong tuh. Ya itu akan mendorong ke atas, jadi pintunya itu akan didorongnya, akan memaksa dorong itu, jadi akan agak perenggangan di situ, ya. Nah
Dia tuh perbatasannya itu adalah perbatasan antara diafragma ya, dimana diafragma itu, letak diafragma itu antara memisahkan antara perut dengan dada ya, yang mana kerongkongan sebenarnya masuk ke area dada. Nah itu bagian diafragma itu yang bagian masuk tuh ke bagian dada tuh ya. Nah salah satu tugas dari diafragma itu yaitu adalah mencegah agar asam lambung tidak naik ya, tidak bisa naik kembali ke bagian kerongkongan. Nah itu tugasnya diafragma. Kemudian yang keempat itu adalah faktor genetik ya, faktor genetik atau keturunan dari orang tua ataupun dari kakek atau nenek dan keluarga lainnya ya. Kemudian yang kelima itu adalah, nah ini banyak nih ya, kehamilan. Ibu-ibu hamil ya akan mengalami pelemahan otot esopagusnya. Nah kenapa seperti itu? Karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron dapat berpengaruh besar ya pada otot-otot sphincter esopagusnya ya. Dan yang kedua itu adalah lambung, perut, keadaan perut itu kan semakin membesar itu. Nah pada saat perut semakin membesar itu pasti ada penekanan pada lambung. Nah jadi ada dua ya, otot esopagusnya terbuka ditambah lagi ada penekanan pada lambung. Nah jadi pada saat lambung tertekan maka asam lambung akan terdorong ke atas. Itu ibu hamil. Nah kemudian yang keenam itu adalah asupan makanan harian. Ini banyak nih asupan makanan harian yang buruk, banyak yang dialami oleh para sahabat-sahabat The Line ini ya pasti ya. Itu contohnya seperti makanan-makanan yang berminyak. Makanan-makanan yang berminyak itu seperti ya kentang goreng, kemudian pisang goreng, tahu goreng, pokoknya makanan-makanan yang cepat saji ya. Nah itu kan paling banyak menyerap minyak itu ya. Kemudian makanan mengandung manis ya, atau makanan-makanan yang pakai sari gula ataupun pemanis yang kadar manisnya itu terlalu tinggi seperti coklat, permen, atau kue gula ya, kue-kue gula gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah makanan yang mengandung asin. Makanan yang mengandung asin itu makanan yang kemasan seperti Indomie ya, kemudian KFC ya, itu mengandung sodium tinggi. Kalau yang KFC apa itu mengandung sodium tinggi. Kemudian makanan kemasan itu ya seperti Indomie seperti itu kan ada micinnya tuh. Nah micinnya itu asin ya, pengawet dan lain sebagainya, itu yang sangat sulit dicerna sama lambung dan akan melemahkan pada otot esopagusnya. Kemudian makanan mengandung pedas ya, makanan mengandung pedas ini yang saya maksud itu adalah makanan yang terlalu pedas seperti cabai rawit dan lada. Kemudian minuman asam, minuman yang mengandung asam itu adalah seperti air jeruk nipis ya, yang terlalu asam. Kemudian minuman kafein, kopi, teh, soda, coklat, dan minuman yang beralkohol ya. Itu dari sistem asupan makanan sehariannya. Kemudian yang ketujuh itu adalah faktor lain. Faktor lain itu adalah seperti obesitas, kebiasaan makan yang buruk, kemudian masalah medis ya, masalah medis yang tertentu seperti celiak, kemudian diabetes, dan paru-paru. Yang kedelapan itu adalah faktor stres, itu sangat melemahkan otot esopagusnya. Kemudian yang kesembilan itu adalah kurangnya olahraga atau gerak fisik ya. Dan yang terakhir itu adalah terlalu sering rebahan itu terlalu banyak waktunya dipakai untuk berbaring, untuk tiduran di situ. Nah itu akan sangat melemahkan otot esopagusnya sehingga tidak terlatih gitu ya. Nah jadi sekian dulu ya video penjelasan yang saya jelaskan ini, hal-hal apa saja yang bisa melemahkan otot esofagus kita. Bila kamu menyukai channel seperti ini, silahkan klik like, berikan komentar positif, dan jangan lupa subscribe, berbagilah kepada teman-teman Anda. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.